Evan. Ia adalah anak yang ceria dan penuh semangat. Lalu, mempunyai mimpi suatu saat nanti ia akan menjadi penulis terkenal. Setiap hari setelah pulang sekolah, Nevan akan menarik diri ke sudut kamarnya dan menulis cerita kecil. Walaupun tidak pernah dipublikasikan, Nevan tetap semangat menulis cerita. Pada suatu pagi, bel istirahat telah berbunyi. Seperti biasa, Nevan mengajak teman sekelasnya yang bernama Samuel untuk pergi ke perpustakaan. Samuel, yuk kita ke perpustakaan yuk. Ayo, sekarang juga aku mau minum mana kembali. Yuk. Kami boleh duduk di sini nggak? Boleh. Perkenalkan, namaku Nevan, dan ini temanku, namanya Samuel. Salam kenal juga, aku Nadia. Kalau boleh tahu, tadi kamu baca buku apa ya? Aku lagi baca buku ini. Di Hidden Reality. Kalian Sanin ya? Iya. Ngomong-ngomong, kalian juga suka membaca buku? Iya, kami juga berteman ini salah satunya karena hobi kita sama, yaitu membaca. Terlebih Nevan ini, dia berbakat dalam menulis sebuah cerita. Nah iya, kamu juga suka membaca buku, Nat. Iya, aku dari kecil emang suka yang namanya membaca buku. Kalau begitu, bagaimana jika kita bertiga membuat cerita lalu dibukukan bersama? Ayo. Sebelum proses pembuatan bukunya, bagaimana nanti kalau kita kumpulnya di perpustakaan aja pada setiap jam istirahat? Oke, Van. Keesokan hari, mereka telah tiba di perpustakaan sesuai perkataan Nevan kemarin. Disinilah mereka saling berbagi pendapat, diselingi dengan pertikaian kecil. Salah satunya adalah seperti ini. Bagaimana jika kita membuat buku bergenre horor? Bagaimana jika kita memilih genre roman saja? Tapi romance terlalu pasaran. Lebih baik horor karena kita bisa mengambil inspirasi dari cerita kalangan Tapi kan masyarakat. Sudah. Mengapa tidak genre action saja? Di kalangan masyarakat, genre action belum terlalu dikenal daripada genre horror dan genre romance. Dengan kita memilih genre action, mungkin saja masyarakat akan tertarik dan penasaran untuk membaca cerita kita. ya sudah, kita ikuti apa kata Nevan saja. Mereka pun melanjutkan pembuatan buku ini hingga jam istirahat berakhir. Hari-hari selanjutnya pun mereka isi dengan aktivitas yang sama. Meskipun merasa lelah, mereka tak pernah putus asa karena ada semangat yang tinggi dalam membuat buku yang telah tertanam di dalam diri mereka masing-masing. Selang beberapa minggu, akhirnya buku yang mereka kerjakan pun selesai. Kini, mereka tengah berkumpul di depan kelas Nadia. Akhirnya buku kita sudah siap. Nah, karena buku kita sudah siap, lebih baik kita sekalian saja menjual dan menerbitkan buku kita di media sosial. Untuk biaya, biar aku saja yang membiayainya. Lagi pula, kan aku yang mengajak kalian untuk membuat buku bersama. Mengapa tidak menggunakan uang kita bertiga saja? Kan aku dan Nadia juga ikut dalam pembuatan buku. Betul, kan buku itu kan karya kita bertiga. Walaupun aku dan Samuel cuma menambahkan sedikit masukan. Baiklah, jika kalian ingin seperti itu. Berhubung besok pulangnya cepat, bagaimana jika kita berkumpul di sekolah saja untuk menghitung uang yang sudah kita kumpulkan?
Udah kita berkumpul di parkiran saja besok. Setuju. Setelah dihitung, total uang yang kita miliki sudah lebih dari cukup. Wah, aku tidak menyangkanya uang yang terkumpul begitu banyak. Kira-kira berapa ya uang yang akan kita keluarkan nanti? Biasanya tergantung pada penerbit dan jumlah buku yang diterbitkan. Nah, maka dari itu, lebih baik kita memilih penerbit yang tidak mematok pada biaya yang cukup mahal. Bagaimana jika kita memilih penerbit Nasmedia saja? Penerbit itu tergolong paling murah loh. Setuju. Ya, masa buku yang kita buat tidak ada satupun yang laku? Apakah karena buku kita tidak menarik? Atau bahkan jelek? Jangan mudah menyerah begitu dong. Aku sangat yakin buku yang kita buat ini pasti menarik. Hanya saja buku itu tergolong baru terbit. Jadi kita mungkin memerlukan ekstra promosi. Nah, betul apa yang dikatakan Evan. Mungkin buku kita kurang promosi jadi nggak ada yang beli. Aku akan menawarkan buku kita itu kepada guru bahasa Indonesia kita. Mungkin beliau akan terkesan dengan buku buatan kita dan bisa membantu kita. Setuju. Setuju. Baiklah kalau begitu. Keesokan pagi, terlihat Nevan tengah berjalan menuju ruangan Bu Maya. Tetapi, tak disangka ternyata Bu Maya sedang berjalan di koridor kantor, sehingga tanpa menunggu lama lagi, Nevan segera bergerak cepat menuju arah Bu Maya. Permisi Bu Maya. Iya, ada apa ya, Nak? Ibu masih ada waktu luang nggak? Kebetulan jam mengajar Ibu sudah habis. Bagaimana kalau kita mengobrol di depan ruangan Ibu saja? Baik Bu. Mari. Jadi, apa yang ingin kamu minta pendapat ke Ibu? Jadi begini Bu, saya, Samuel, dan Nadia sedang membuat sebuah buku karya yang baru. Buku itu baru terbit Bu, tapi masih belum laku satupun. Menurut Ibu kami harus bagaimana ya? Sebelumnya, boleh Ibu lihat dulu nggak buku buatan kalian? Ini Bu. Untuk covernya menurut Ibu sudah bagus. Boleh tidak Ibu bawa dulu ke rumah? Besok Ibu kembalikan kok. Baik Bu, silakan dilihat terlebih dahulu. Baik, kalau begitu, Ibu permisi dulu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Keesokan harinya, terlihat dari kejauhan Nevan dan kawan-kawan yang tengah berbincang dengan Bu Maya. Evan, Ya Bu. ini bukunya Ibu kembalikan. Baik Bu. Jadi bagaimana Bu menurut pendapat Ibu? Apa yang harus kami evaluasi? Semuanya sudah cukup bagus kok. Terlebih kalian membuat alur yang tidak boleh ditebak. Kalian hanya perlu lebih menambahkan kinerja kalian dalam mempromosikan. Jadi menurut Ibu kami harus bagaimana dalam mempromosikannya? Sebelumnya boleh nggak Ibu membantu dalam mempromosikan? Tentu saja boleh Bu. Jadi kebetulan Ibu mempunyai beberapa media sosial yang memiliki lumayan banyak pengikut. Nanti Ibu akan unggah beberapa foto mengenai buku kalian di media sosial Ibu. Dan tentunya para pengikut Ibu akan melihat dan tertarik. Lumayan kan jika mereka tertarik untuk membeli? Wah, terima kasih atas bantuannya ya Bu. Iya. Bu Maya pun segera mengunggah foto yang berisikan mengenai buku buatan muridnya. Pengikut media sosial Bu Maya pun tak segan memberikan respon positif. Dalam kurun waktu beberapa minggu, terdapat sekitar 3 penerbit yang tertarik kepada buku tersebut sehingga menawarkan diri untuk menerbitkan buku tersebut secara luas. Nevan, Nadia, Samuel, sini dulu nah. Ada apa ya Bu? Jadi, Ibu memanggil kalian kemari karena ada hal yang ingin Ibu sampaikan loh. Mengenai apa Bu? Jadi, buku kalian menarik perhatian 3 penerbit, sehingga mereka menawarkan diri untuk menerbitkan buku kalian secara luas. Beneran Bu? Bener dong.
Jadi, kalian memilih penerbit yang mana? Jujur saja, kami kurang mengetahui soal penerbit, Bu. Menurut Ibu sendiri, penerbit mana yang lebih cocok? Menurut Ibu sih lebih baik kalian memilih penerbit indie saja, karena ia memiliki banyak koneksi di hampir seluruh wilayah Indonesia, sehingga tentu akan sangat mudah dalam mempromosikan buku kalian. Baik, kalau begitu kita memilih penerbit indie saja. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Iya, silahkan. Beberapa minggu kemudian, penerbit indie berhasil menerbitkan buku mereka dan penerbitan buku tersebut menjadi perbincangan hangat karena isinya yang terbilang unik dan berbeda daripada yang lain. Buku tersebut pun sukses menduduki tangga buku terlaris bulan itu sehingga menjadi awal sebuah kesuksesan dan membawa impian Nevan menjadi kenyataan. Mereka menginspirasi kita bahwa jika kita terus berusaha dan mendukung satu sama lain, mimpi apapun bisa terwujud. Sekian persembahan film pendek dari kelompok kami. Semoga film pendek yang kami buat mampu memberikan inspirasi. Sekian, terima kasih.